Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Salma Hakim dengan NPM 2459201017. Di sini saya akan memaparkan analisis 5 jurnal terdahulu dan usulan penelitian sistem informasi kepegawaian. Baik, langsung saja. Jurnal yang pertama itu judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Studi Kasus PT Indoflora Cipta Mandiri Malang oleh Leonardo Stephen Wijaya dan Swetam Rizky Wicaksono tahun 2021. Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web untuk membantu pengelolaan administrasi pegawai di perusahaan. Sebelumnya, proses pengelolaan data pegawai, absensi, penggajian, dan penilaian kinerja masih dilakukan secara kurang efektif sehingga sering terjadi keterlambatan pencarian data dan kesalahan administrasi. Pada penelitian ini, sistem dikembangkan menggunakan metode waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Hasil pengembangan sistem sudah mampu membantu pengelolaan data pegawai menjadi lebih cepat dan terstruktur. Namun, sistem yang dikembangkan masih sebatas pengelolaan administrasi internal perusahaan dan belum memiliki fitur monitoring kinerja pegawai secara real-time maupun dashboard visualisasi data. Selanjutnya, jurnal kedua, judulnya Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Metode Agile Development di CV Angkasa Raya oleh Suhari A. Fakih dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada digitalisasi proses administrasi kepegawaian yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, khususnya pada pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti. Metode yang digunakan adalah Agile Development sehingga pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Sistem yang dihasilkan mampu membantu pengelolaan data pegawai, pengajuan cuti, serta pembuatan laporan administrasi secara lebih efisien. Selain itu, penggunaan metode Agile membuat proses pengembangan lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan karena sistem belum mendukung monitoring performa pegawai secara langsung dan belum memiliki fitur analisis kinerja berbasis dashboard. Selanjutnya, jurnal ketiga, judulnya Sistem Informasi Kepegawaian untuk Perusahaan Pembangkit Listrik Menggunakan Model Rapid Application Development oleh Sabrina Weji dan kawan-kawan pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk membantu divisi Human Resource dalam mengelola data kepegawaian secara lebih cepat dan akurat. Sebelumnya, proses pencarian data pegawai membutuhkan waktu lama karena belum adanya sistem terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD yang menekankan pengembangan sistem secara cepat melalui pembuatan prototipe dan evaluasi pengguna. Sistem yang dikembangkan sudah mampu mengelola data master pegawai, penyimpanan data, dan pencarian informasi pegawai secara digital. Namun, pengembangan sistem masih terbatas pada pengelolaan data dasar pegawai dan belum menyediakan fitur evaluasi kinerja maupun monitoring data pegawai secara visual dan real-time. Selanjutnya, jurnal keempat, judulnya Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Learn Software Development oleh Yuki Silviani dan kawan-kawan pada tahun 2024. Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi kepegawaian untuk membantu proses administrasi dan pengajuan karir pegawai yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan metode Learn Software Development dengan tujuan mengurangi proses yang tidak efisien dalam pengelolaan data pegawai. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel berbasis web sehingga data pegawai dapat tersimpan secara terpusat dan lebih mudah diakses.
Pengembangan sistem pada penelitian ini sudah mencakup pengajuan karir pegawai dan pengelolaan administrasi secara digital. Namun, sistem belum menyediakan fitur dashboard monitoring berbasis grafik serta belum mendukung analisis data kinerja pegawai secara real-time. Selanjutnya, jurnal terakhir, judulnya Sistem Informasi Kepegawaian pada PT Sungai Budi Group, Cabang Palembang, oleh Christian Chandradinata Edi, Thiratmaja, dan Francisca Prihatini pada tahun 2023. Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web untuk membantu proses administrasi pegawai di perusahaan. Sistem dikembangkan menggunakan metode Rational Unified Process atau RUP dengan teknologi Laravel dan MySQL. Pengembangan sistem sudah cukup lengkap karena mencakup pengelolaan presensi, cuti, rekrutmen pegawai, promosi jabatan, reward, dan punishment. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan administrasi pegawai menjadi lebih terintegrasi dan efisien dibanding sistem sebelumnya. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan karena belum tersedia fitur pendukung keputusan serta dashboard monitoring interaktif yang dapat membantu pihak manajemen memantau performa pegawai secara real-time. Nah, berdasarkan kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya sudah berhasil mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis web dengan berbagai fitur administrasi seperti absensi, cuti, rekrutmen, dan pengelolaan data pegawai. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengelolaan administrasi dasar dan belum menyediakan fitur dashboard monitoring kinerja pegawai secara real-time. Selain itu, visualisasi data dan analisis performa pegawai juga masih belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, saya mengusulkan penelitian dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web dengan dashboard monitoring kinerja pegawai secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kepegawaian yang tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi pegawai, tetapi juga mampu menampilkan monitoring kinerja pegawai secara real-time melalui dashboard yang lebih interaktif dan informatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Agile Development karena metode ini memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistem. Demikian pemaparan hasil analisis jurnal terdahulu dan usulan penelitian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.